Bayangkan sebuah sedotan panjang yang tiba-tiba hidup, berjalan pelan di lantai hutan, kepalanya kecil, tubuhnya aneh, dan satu-satunya tujuan hidupnya adalah menghisap ribuan serangga setiap hari tanpa pernah mengunyah sedikit pun. Giant Anteater adalah contoh nyata bagaimana evolusi bisa menciptakan makhluk dengan desain tubuh yang terlihat janggal namun sebenarnya sangat presisi untuk satu fungsi utama, yaitu memakan semut dan rayap dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Karena tubuhnya panjang, kepalanya menyempit seperti pipa, tidak memiliki gigi sama sekali. Dan moncongnya yang menyerupai sedotan ini bukan kebetulan, melainkan hasil adaptasi selama jutaan tahun untuk masuk ke lubang sarang semut yang sempit. Mengambil makanan tanpa merusak sarang sepenuhnya, lalu berpindah sebelum koloni semut sempat melakukan perlawanan besar. Lidahnya bisa menjulur hingga lebih dari 60 cm, tipis, lengket, dan bergerak sangat cepat keluar masuk mulutnya hingga ratusan kali per menit, membuatnya mampu menangkap ribuan semut hanya dalam hitungan menit tanpa perlu menggigit atau mengunyah. Seluruh struktur tubuhnya sebenarnya mendukung gaya makan yang sangat unik ini, karena rahangnya hampir tidak bisa membuka lebar, tengkoraknya memanjang seperti tabung, otot lehernya kuat untuk menopang kepala panjang tersebut, dan bahkan sistem pencernaannya sudah dirancang untuk mengolah serangga tanpa proses pemunyahan, karena Anteater menelan pasir dan tanah secara tidak sengaja yang kemudian membantu menghancurkan tubuh semut di lambungnya, menggantikan fungsi gigi yang tidak pernah ia miliki. Dan hal ini menunjukkan bahwa setiap bagian tubuh Anteater bukan sekadar aneh, tetapi merupakan hasil perancangan alam yang sangat efisien untuk satu spesialisasi ekstrim. Anteater tidak pernah terburu-buru saat berburu. Ia berjalan pelan dengan kuku depannya yang besar dan melengkung seperti sabit, mendekati sarang semut dengan tenang, lalu merobek bagian luar sarang hanya sedikit saja menggunakan kekuatan lengannya yang luar biasa kuat, dan setelah lubang kecil terbuka, ia langsung memasukkan moncongnya yang panjang dan mulai menggerakkan lidahnya dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata, mengambil semut demi semut dengan gerakan ritmis yang konsisten. Sementara semut-semut mulai panik dan mencoba menyerangnya. Namun Anteater sudah terbiasa dengan gigitan dan asam dari semut sehingga ia tidak terganggu sama sekali dan terus makan dengan tempo yang stabil. Menariknya, Anteater tidak pernah menghabiskan satu sarang sampai tuntas. Ia hanya berada di satu sarang selama sekitar 1 menit sebelum berpindah ke sarang lain. Karena jika terlalu lama, koloni semut akan berkumpul dan melakukan serangan besar yang bisa mengganggunya. Sehingga strategi berpindah cepat ini membuatnya bisa mengunjungi puluhan hingga ratusan sarang dalam satu hari, mengonsumsi puluhan ribu semut tanpa pernah menghancurkan populasi sepenuhnya, yang secara tidak langsung membuat ekosistem tetap seimbang karena koloni semut bisa pulih kembali setelah ditinggalkan. Walaupun terlihat lambat, pendiam, dan hampir tidak pernah menunjukkan agresi,
Anteater sebenarnya memiliki senjata pertahanan yang sangat berbahaya, yaitu kuku depannya yang panjang dan tajam yang bisa digunakan untuk merobek kulit predator besar jika terpaksa. Dan ketika merasa terancam, anteater akan berdiri dengan kedua kaki belakangnya, menggunakan ekornya sebagai penopang, lalu mengayunkan kedua lengannya, membuat predator seperti jaguar pun harus berpikir dua kali sebelum mendekat karena satu sabetan saja bisa menyebabkan luka serius. Selain itu, ekornya yang besar dan berbulu lebat bukan hanya hiasan, karena anteater sering menggunakannya sebagai selimut ketika tidur di hutan terbuka, menutupi seluruh tubuhnya dengan ekor tersebut untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat sekaligus menyamarkan dirinya dari penglihatan predator, dan kebiasaannya yang soliter, jarang bersuara, serta aktif lebih banyak di waktu tertentu membuatnya menjadi salah satu hewan yang paling misterius namun sangat efektif bertahan hidup di alam liar tanpa perlu menunjukkan keberadaan secara mencolok. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.